Pagi itu, matahari baru saja menembus kabut tipis yang menyelimuti perbukitan Garut. Udara dingin masih terasa menusuk tulang, namun di lorong sempit menuju terminal, langkah seorang gadis muda terdengar mantap. Dialah Salsa, kulitnya kuning langsat, matanya teduh namun menyimpan sorot yang sulit ditebak. Di kedua tangannya, ia menenteng keranjang berisi kue cucur dan lemper buatan sendiri, siap dijual kepada para penumpang dan sopir angkot. Terminal Garut di pagi hari adalah tempat yang penuh hiruk-pikuk. Suara teriakan calo, deru mesin angkot, dan aroma asap knalpot bercampur jadi satu. Bagi kebanyakan orang, suasana itu terasa sesak dan melelahkan, tapi bagi Salsa, ini adalah bagian dari hidup yang sudah ia jalani sejak kecil. Tak banyak yang tahu, di balik penampilan sederhananya, ia menyimpan warisan ilmu langka dari kakeknya, Ajian Mupuk Galeng, sebuah kesaktian yang mampu membuat tubuh sekuat batu dan tenaga tak terbatas. Salsa tak pernah berniat menggunakan ilmunya untuk pamer. Baginya, ajian itu adalah amanah. Ia ingat jelas pesan sang kakek sebelum meninggal, Salsa, ilmu ini bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Gunakan hanya ketika kau yakin kebenaran ada di pihakmu. Kata-kata itu terpatri di hati, membentuk kepribadian tegar yang tak tergoyahkan meski hidupnya tak selalu mudah. Sejak kecil, Salsa hidup tanpa orang tua. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan ayahnya pergi entah kemana. Kakeknya yang seorang mantan pendekarlah yang membesarkannya di sebuah rumah panggung tua di pinggir sawah. Dari sang kakek, ia belajar ilmu bela diri dan memahami makna keberanian sejati. Namun setelah kakek tiada, Salsa harus menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan di terminal. Hari itu, langit terasa sedikit kelabu meski matahari sudah tinggi. Di sudut terminal, beberapa pria berwajah garang tampak memperhatikan Salsa. Mereka adalah bagian dari geng preman yang menguasai daerah itu. Salah satu dari mereka, bertubuh tinggi besar dengan tato di leher, menyeringai licik. Salsa mengenali mereka, tapi ia pura-pura tak melihat. Baginya, meladeni tatapan seperti itu hanya akan membuang waktu. Saat Salsa mulai menggelar dagangannya di atas meja kecil, suara langkah berat mendekat. Orang-orang di sekitar menoleh, lalu buru-buru menjauh. Suasana yang tadinya riuh mendadak meredup. Dua preman melintas, menatap Salsa dengan tatapan meremehkan. Aroma tembakau menyengat dari nafas mereka, membuat beberapa penumpang menutup hidung. Namun Salsa tetap tenang, tangannya lincah menata kue, senyumnya tetap tersungging untuk pembeli yang datang. Dalam hatinya, ia sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Ia tahu, hari itu mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Ada firasat aneh yang bergetar di dadanya, seolah badai sedang bersiap datang. Sementara itu, dari kejauhan, seorang pria berkepala pelontos berdiri di dekat bas kota yang terparkir. Ia mengenakan jaket kulit hitam, dan tatapannya tak pernah lepas dari Salsa. Namanya Gatot, sang raja preman terminal Garut. Bibirnya tersenyum tipis, tapi di balik itu ada rencana gelap. Ia belum tahu, gadis yang tampak rapuh itu memiliki kekuatan yang bisa mengguncang seluruh kerajaannya. Terminal Garut memang dikenal sebagai denyut nadi transportasi di kota itu, tapi di balik keramaiannya, ada sisi gelap yang sudah lama membelitnya. Selama bertahun-tahun, kawasan itu dikuasai oleh seorang pria bernama Gatot. Tubuhnya besar, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tajam bak mata elang yang selalu mengintai mangsa. Di kalangan sopir, pedagang, hingga calo, nama Gatot diucapkan dengan suara pelan, bukan karena hormat, tapi karena takut. Gatot bukan preman biasa, ia memiliki jaringan kuat yang menjangkau pasar, parkiran, hingga jalur angkutan. Setiap kios, lapak, dan kursi, penumpang di terminal seakan tak bisa lepas dari genggamannya. Setiap pedagang diwajibkan membayar uang keamanan setiap minggu, yang nyatanya hanya menjadi upeti untuk memperkaya dirinya dan anak buahnya. Menolak membayar berarti siap kehilangan dagangan atau nyawa. Anak buah Gatot tersebar di setiap sudut terminal. Mereka mengenakan pakaian biasa agar tak menarik perhatian polisi, tapi semua orang tahu siapa mereka. Sebagian mengatur parkiran, sebagian lagi mondar-mandir mengawasi pedagang. Gatot mengatur semuanya seperti seorang raja mengatur kerajaannya. Ia bahkan punya peraturan sendiri yang harus dipatuhi semua orang. Dan anehnya, meski polisi tahu, tak ada yang berani benar-benar menindak. Rumor mengatakan Gatot punya orang dalam di aparat. Pagi itu, Gatot sedang duduk di bangku kayu dekat warung kopi, ditemani dua anak buahnya.
Asap rokok kretek mengepul dari mulutnya, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang segera pecah ditiup angin. Matanya tak pernah lepas dari Salsa yang tengah melayani pembeli. Ia memperhatikan setiap gerak gadis itu, dari cara menunduk saat menerima uang, hingga tatapan mata yang tak pernah menunjukkan rasa takut. "Siapa tuh cewek?" tanya salah satu anak buahnya sambil menyipitkan mata. "Penjual kue baru, kayaknya belum paham aturan di sini," jawab Gatot santai. Tapi senyum sinis di wajahnya menyiratkan rencana lain. Ia tak sekadar melihat Salsa sebagai pedagang biasa. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya ingin menguji. Dalam benaknya, Gatot sudah memutuskan. Hari ini, gadis itu akan dipanggil. Akan ia beri peringatan agar membayar uang keamanan seperti pedagang lainnya. Jika menolak, ia siap mempermalukannya di depan semua orang. Itu adalah cara Gatot menunjukkan bahwa tak ada seorang pun yang kebal terhadap kuasanya. Sementara itu, Salsa yang sibuk melayani pembeli bisa merasakan tatapan yang menusuk dari kejauhan. Ia tak menoleh, tapi tubuhnya siaga. Dalam hatinya, ia tahu cepat atau lambat akan berhadapan langsung dengan Raja Preman Terminal itu. Dan ketika hari itu tiba, ia tak akan mundur. Di kejauhan, awan hitam mulai menutup cahaya matahari. Seakan langit pun tahu, sebuah badai besar akan segera menerpa Terminal Garut. Langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Bau tembakau bercampur aroma keringat menyengat hidung para pedagang. Obrolan riuh di terminal mendadak mereda, seolah semua orang tahu sesuatu akan terjadi. Salsa, yang tengah mengemas kue cucur untuk pembeli, merasakan bayangan besar menutupi cahaya di depannya. Ia mendongak, dan di sanalah Gatot berdiri. Tubuhnya menjulang, tatapannya menusuk seperti mata pisau. "Cewek, kamu baru ya di sini?" Suara Gatot berat, dalam, dan penuh nada menguji. Tangannya yang kekar bersandar di meja dagangan Salsa, membuat beberapa kue nyaris jatuh. Salsa tetap tenang, membalas tatapannya tanpa gentar. "Iya, saya baru. Ada yang bisa saya bantu, Bang?" Jawabnya datar, seolah berbicara pada pelanggan biasa. Anak buah Gatot yang berdiri di belakangnya tertawa mengejek. "Bantu? Hahaha, bantu setor uang keamanan, maksudnya?" Salah satu dari mereka merogoh kantong, mengeluarkan catatan lusuh yang berisi daftar nama pedagang dan jumlah setoran. "Kalau mau aman, kamu setor tiap minggu. Kalau enggak ya, resikonya tanggung sendiri," ujarnya dengan senyum miring. Salsa menutup keranjang kuenya perlahan. "Saya dagang untuk hidup, bukan untuk menghidupi preman," ucapnya, suaranya tenang tapi tegas. Perkataan itu membuat tawa anak buah Gatot terhenti. Gatot sendiri mengangkat alis, tak terbiasa ada orang berani berbicara seperti itu kepadanya di wilayah kekuasaannya. Tatapan Gatot berubah lebih tajam. Ia mencondongkan tubuh, menatap Salsa dari jarak sangat dekat, mencoba menekan mentalnya. "Kamu cantik, tapi cantik nggak bisa nyelamatin. Kamu kalau macem-macem di sini," desisnya pelan, namun cukup keras untuk membuat beberapa pedagang di sekitar menahan napas. Salsa hanya tersenyum tipis. "Kalau Bang Gatot mau ambil kue, ambil aja. Gratis. Tapi kalau mau uang saya, maaf, saya nggak jual harga diri," ucapnya, lalu kembali menata dagangannya seolah ancaman itu tak berarti apa-apa. Kata-kata itu menusuk ego Gatot seperti belati. Mata Gatot berkilat marah. Ia mengepalkan tangan, namun sebelum sempat bergerak, angin berhembus kencang, membuat kain penutup dagangan Salsa berkibar. Entah mengapa, sekelebat firasat dingin merambat di tengkuknya, seperti peringatan samar bahwa gadis ini bukan gadis biasa. Tapi gengsi membuatnya tak mundur. "Baik, kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa perlindungan saya," katanya sebelum berbalik, meninggalkan Salsa yang tetap berdiri tenang. Di antara para pedagang yang menyaksikan, bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian kagum pada keberanian Salsa, sebagian khawatir nyawanya akan jadi taruhan. Namun bagi Salsa, ini hanyalah awal. Ia tahu, badai yang sebenarnya belum datang, dan saat itu tiba, ia siap berdiri di tengahnya. Keesokan paginya, langit Garut tampak pucat, seperti menyimpan firasat buruk. Salsa tiba lebih awal di terminal, berharap bisa berjualan sebelum Gatot atau anak buahnya datang. Namun baru saja ia menggelar dagangan, suara tawa kasar terdengar dari arah parkiran. Gatot berjalan mendekat, kali ini ditemani 5 anak buahnya. Tatapannya dingin, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Wah, pagi-pagi sudah semangat dagang." "Iya. Sayang sekali,
hari ini kamu nggak akan semangat lagi, ucap Gatot, lalu menyambar sepotong kue cucur dari meja. Ia menggigitnya tanpa izin, lalu melempar sisanya ke tanah. Anak buahnya tertawa keras, membuat suasana terminal terasa makin mencekam. Salsa berdiri tegak. Kalau mau makan, bilang baik-baik. Kue ini hasil keringat saya, bukan buat diinjak harga dirinya, ucapnya, menatap Gatot lurus-lurus. Beberapa pedagang yang melihat mulai mengumpul dari jauh, penasaran tapi juga takut akan apa yang akan terjadi. Anak ini nggak kapok, bentak salah satu anak buah Gatot sambil maju. Ia mendorong meja dagangan Salsa hingga sebagian kue jatuh berserakan. Salsa menahan napas, mencoba tetap tenang. Namun ketika tangan preman itu mencoba meraih keranjang, refleks Salsa bekerja. Dengan gerakan cepat dan tepat, ia memutar pergelangan tangan lawannya dan melemparkannya ke tanah. Tubuh preman itu terhempas keras, membuat penonton terperangah. Gatot terkejut. "Heh, berani main tangan sama anak buah gue?" Ia sendiri melangkah maju, mengepalkan tinju. Tanpa peringatan, ia mengayunkan pukulan ke arah wajah Salsa. Namun, seperti yang diwariskan kakeknya, tubuh Salsa bergerak ringan, menunduk sedikit, dan pukulan itu hanya mengenai udara. Dalam satu gerakan halus namun bertenaga, Salsa menggunakan ajian mupuk galeng, tenaganya terkumpul di telapak tangan. Ia mendorong dada Gatot dengan telapak terbuka. Dorongan itu bukan dorongan biasa, Gatot terhuyung mundur beberapa langkah, nyaris kehilangan keseimbangan. Sorot matanya berubah, bukan lagi sekadar marah, tapi terkejut. Kerumunan mulai berbisik, beberapa bahkan bersorak kecil. Tidak ada yang pernah melihat Gatot mundur dari pukulan siapapun. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Ia menatap Salsa dengan tatapan penuh dendam, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur sementara. "Ini belum selesai," katanya dengan suara rendah, sebelum berjalan pergi. Salsa menghela napas, tapi ia tahu ini hanya awal. Dalam hatinya, ia bisa merasakan bahwa Gatot akan kembali, dan kali berikutnya, ia tidak akan datang sendirian atau dengan cara yang santai. Ia akan datang membawa badai yang lebih besar. Pagi itu, kabar tentang bentrokan antara Salsa dan Gatot sudah menyebar ke seluruh sudut terminal Garut, bahkan sampai ke warung kopi di pinggir jalan raya. Cerita itu berkembang cepat, sebagian menambahkan bumbu bahwa Gatot sampai terlempar beberapa meter hanya dengan satu sentuhan tangan gadis itu. Pedagang, sopir, bahkan tukang parkir membicarakannya sambil berbisik-bisik, takut kalau anak buah Gatot mendengar. Salsa sendiri berusaha tetap berjualan seperti biasa. Namun ia sadar, setiap mata kini memperhatikannya, ada yang kagum, ada yang penasaran, dan ada pula yang diam-diam ingin menguji. Dalam hati, ia merasa gelisah. Pesan kakeknya selalu terngiang, ilmu ini hanya digunakan untuk melindungi, bukan untuk mencari nama. Tapi keadaan memaksanya bertindak, dan kini rahasianya tak lagi sepenuhnya aman. Di sudut terminal, seorang pedagang tua menghampiri Salsa. "Neng, saya lihat sendiri kemarin. Itu bukan kekuatan biasa, ya. Apa itu ilmu dari kakek Neng?" tanyanya pelan. Salsa hanya tersenyum samar, tidak memberi jawaban langsung. "Yang penting kita semua tetap aman, Pak," ucapnya. Namun tatapannya mengeras, seakan memberi sinyal bahwa ia siap melindungi siapapun yang terancam. Sementara itu, Gatot duduk di markas kecilnya, masih memikirkan dorongan aneh yang kemarin membuat dadanya terasa seperti dihantam gelombang besar. Ia memanggil dua orang anak buahnya. "Cari tahu semua tentang cewek itu. Siapa keluarganya, dari mana asalnya, dan apa rahasia kekuatannya," perintahnya. Nada suaranya dingin, membuat anak buahnya langsung bergerak tanpa berani bertanya. Siang harinya, dua preman Gatot kembali ke terminal dan berpura-pura jadi pembeli. Mereka memperhatikan setiap gerakan Salsa. Mereka melihat cara ia memindahkan keranjang, gerakan kakinya yang selalu mantap, dan sorot matanya yang penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka berbisik, "Gue yakin dia punya ajian. Bukan cuma jago silat." Bisik-bisik itu terus menyebar, hingga akhirnya kata, "mupuk galeng," muncul dari mulut seorang mantan pendekar tua yang dulu kenal dengan kakek Salsa. Ia menceritakan bahwa ajian itu membuat tubuh pemiliknya sekuat batu karang dan tenaganya tak pernah habis, bahkan bisa melontarkan lawan berkali lipat berat tubuhnya. Cerita itu membuat banyak orang makin hormat, tapi juga memancing rasa takut di hati musuh. Gatot yang mendengar kabar itu hanya tersenyum miring. Kalau benar dia punya ajian mupuk galeng,
berarti dia lawan yang sepadan, dan itu artinya aku harus menghancurkannya, biar semua orang tahu siapa yang paling berkuasa di sini, gumamnya. Di matanya, ini bukan lagi sekadar urusan uang keamanan, ini soal harga diri dan tahta di terminal. Di tengah semua bisik-bisik itu, Salsa tahu badai semakin dekat. Ia tidak takut, tapi ia sadar, setiap langkahnya kini diawasi. Dan jika Gatot benar-benar memutuskan untuk menghadapinya lagi, pertempuran berikutnya mungkin tidak akan sesederhana bentrokan kemarin. Sore itu, langit Garut dipenuhi awan kelabu. Angin membawa aroma hujan yang pekat, seakan menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Terminal mulai sepi karena sebagian pedagang sudah pulang. Namun di tengah lapangan tanah yang biasa dipakai untuk parkir bus malam, Gatot berdiri tegak, dikelilingi puluhan anak buahnya. Suaranya yang berat menggema saat ia berteriak, "Salsa, kalau kamu berani, keluar dan hadapi aku di sini, sekarang." Teriakan itu membuat semua orang yang masih berada di terminal menoleh. Para sopir berhenti merokok, pedagang menghentikan dagangannya, bahkan calo yang biasanya tak peduli kini ikut menunggu. Semua sadar, inilah momen yang akan menentukan siapa yang berkuasa di terminal Garut. Salsa yang sedang membereskan kue-kue sisa dagangan mendengar jelas panggilan itu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tapi langkahnya tetap mantap. Ia meletakkan keranjang di warung seorang pedagang tua, lalu berjalan keluar. Setiap langkahnya terasa memecah keheningan. Mata semua orang mengikuti pergerakannya, seolah ia tengah berjalan menuju arena pertempuran. Begitu Salsa tiba, Gatot tersenyum sinis. "Akhirnya kamu keluar juga," katanya, "punya ajian mupuk galeng." "Iya, coba kita buktikan sekarang, di depan semua orang. Kalau kamu menang, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi kalau kamu kalah, kamu dan daganganmu nggak akan pernah aman di terminal ini." Salsa menatapnya tanpa berkedip. "Saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Tapi kalau ini untuk menghentikan kamu menyakiti orang-orang di sini, saya terima." Suaranya tenang, namun mengandung ketegasan yang membuat beberapa orang merinding. Kerumunan makin padat. Anak-anak muda memanjat pagar, ibu-ibu pedagang berdesakan di belakang. Di udara, ada rasa tegang yang hampir bisa disentuh. Semua mata kini tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan, seorang gadis berkerudung sederhana melawan pria kekar yang dikenal tak terkalahkan. Gatot melangkah maju, jarak mereka kini hanya 2 meter. Ia memutar bahu, meregangkan otot, lalu berkata dengan nada merendahkan, "Kita lihat, apakah batu bisa hancur besi, atau besi menghancurkan batu." Salsa menarik napas dalam, angin sore berhembus, membuat ujung kerudungnya berkibar. Ia merasakan setiap detik menjadi lebih panjang dari biasanya. Dalam hati, ia berdoa, bukan untuk kemenangannya, tapi agar ia bisa melindungi orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Dan di saat yang sama, hujan mulai turun rintik-rintik, seperti gendang perang yang perlahan dipukul sebelum ledakan pertama terjadi. Rintik hujan mulai membasahi tanah lapang, membuat debu berubah menjadi lumpur tipis. Kerumunan yang mengelilingi Salsa dan Gatot semakin rapat, menciptakan lingkaran yang seolah menjadi arena tak resmi. Suara gemuruh petir di kejauhan menambah tegang suasana. Gatot memutar lehernya ke kiri dan kanan, lalu menatap Salsa seperti seekor harimau yang bersiap menerkam mangsa. "Aku kasih kesempatan sekali lagi buat minta maaf dan tunduk sama aku," ujar Gatot dengan nada menantang. Salsa hanya menatapnya, lalu menggeleng perlahan. "Aku hanya tunduk pada kebenaran, Gatot. Kalau itu yang kamu mau uji, silakan." Kalimat itu membuat beberapa penonton bergumam kagum, sementara wajah Gatot mengeras. Dengan raungan keras, Gatot melesat maju. Pukulan pertamanya diarahkan tepat ke wajah Salsa. Namun, tubuh Salsa bergerak secepat bayangan, memiringkan kepala hingga pukulan itu hanya mengenai udara. Dalam sekejap, ia membalas dengan sentuhan telapak tangan ke bahu Gatot, membuat tubuh besar itu terhuyung mundur. Sorak-sorai pecah dari kerumunan, tak percaya gadis itu bisa membuat sang raja preman bergeser. Marah, Gatot menyerang lagi dengan kombinasi pukulan dan tendangan. Tanah becek membuat pijakannya goyah, tapi tenaganya tetap besar. Salsa menghindar lincah, membiarkan setiap serangan lewat tanpa menyentuhnya. Matanya fokus, napasnya teratur. Ia menunggu momen yang tepat untuk mengeluarkan jurus inti ajian mupuk galeng. Ketika Gatot mencoba meraih kerahnya, Salsa menahan pergelangan tangan lawannya, lalu menyalurkan tenaganya. Dalam satu dorongan kuat,
Gatot terangkat dari tanah dan terlempar ke belakang sejauh 3 meter, menghantam genangan air dengan suara keras. Penonton terdiam sejenak, lalu heboh bersorak. Namun Gatot belum kalah. Ia bangkit dengan wajah berlumuran lumpur, tatapannya penuh amarah. "Ilmu sakti rupanya, ini bikin aku makin pengen ngalahin kamu," teriaknya, lalu ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah jimat kain merah yang digulung rapat. Ia menggenggamnya erat, dan seketika sorot matanya tampak lebih liar. Salsa tahu pertarungan ini baru memasuki babak berbahaya. Jimat itu bukan sembarang kain, ia bisa merasakan aura panas dan berat dari benda itu. Dalam hatinya, ia bersiap, menyadari bahwa sekali saja ia lengah, segalanya bisa berakhir buruk. Langit semakin gelap, hujan makin deras, dan kerumunan semakin tak sabar menunggu klimaks. Dua sosok itu kembali berdiri berhadapan, napas teratur namun mata saling mengunci, siap untuk ledakan berikutnya. Pertarungan ini bukan lagi sekadar urusan terminal, ini adalah duel harga diri yang akan menentukan siapa penguasa sejati. Hujan telah reda, namun bekas lumpur di arena masih membekas seperti saksi bisu duel sengit tadi. Salsa berjalan pulang sendirian, langkahnya mantap namun pikirannya waspada. Kemenangan melawan Gatot memang membuat namanya dielu-elukan, tapi di balik itu ia tahu, harga dari kemenangan itu adalah permusuhan yang lebih besar. Di sebuah gang sempit, bayangan hitam mengintai dari balik tembok. Gatot berdiri di sana, pakaiannya sudah bersih, namun sorot matanya tetap menyala penuh dendam. Di belakangnya, 4 anak buahnya menunggu perintah. "Kali ini nggak ada penonton. Kita habisin dia sekarang," bisik Gatot. Mereka bergerak mengendap, mengikuti langkah Salsa. Salsa merasa ada yang tidak beres. Instingnya yang terasa membuatnya berhenti sejenak, mendengarkan suara langkah yang terlalu teratur untuk kebetulan. Ia mempercepat langkah, mencoba mencari jalan yang lebih ramai, tapi suara itu justru semakin mendekat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan bergerak cepat. Tiba-tiba, 2 orang muncul dari kanan dan kiri, mencoba menangkap lengannya. Salsa memutar tubuh dengan cepat, menendang salah satunya hingga terjatuh menghantam tumpukan kardus. Yang lain mencoba memukul, tapi ia menangkis sambil mundur ke tengah jalan yang sedikit lebih terang. Nafasnya mulai cepat, ini bukan pertarungan 1 lawan 1, melainkan pengepungan. Gatot akhirnya muncul di depan, tersenyum sinis. "Kamu hebat di arena, tapi di sini, nggak ada yang bisa nolong." Dengan isyarat tangan, semua anak buahnya menyerang bersamaan. Hujan sisa masih menetes dari atap seng, menciptakan dentingan logam yang seolah menjadi musik latar bak pertempuran film laga. Pertarungan pecah. Salsa memutar tubuh, memanfaatkan setiap gerakan lawan untuk saling berbenturan. Satu pukulan diarahkan ke wajahnya, ia menunduk lalu menghantam perut lawan dengan siku. Tendangan dari belakang ia balas dengan sapuan kaki yang membuat 2 orang sekaligus jatuh ke tanah. Namun jumlah mereka membuatnya mulai terdesak. Gatot maju, memanfaatkan celah ketika Salsa sibuk menangkis pukulan. Pukulan kerasnya mendarat di bahu Salsa, membuatnya terdorong mundur. Rasa nyeri menjalar, tapi Salsa menggertakkan gigi, menatap langsung ke mata Gatot. "Kalau mau jatuhin aku, kau harus siap jatuh duluan." Kalimat itu terdengar tajam di antara deru nafas. Dengan sisa tenaganya, Salsa mengeluarkan jurus pamungkas yang belum pernah ia gunakan di depan siapapun, Ajian Lindu Geni. Sekali dorongan, tenaga besar menghantam Gatot dan membuatnya terpental menabrak dinding. Anak buahnya terdiam, wajah mereka pucat. Malam itu, geng Gatot terpukul mundur, tapi Salsa tahu, ini baru awal dari perang yang lebih besar. Malam itu, Gatot kembali ke markasnya dengan tubuh penuh memar dan harga diri yang tercabik-cabik. Anak buahnya hanya menunduk, tak berani menatap wajah sang pemimpin yang tampak seperti gunung api siap meletus. Dengan suara serak penuh amarah, Gatot berkata, "Kita nggak bisa biarin ini begitu saja. Salsa harus bayar mahal." Ia mengeluarkan ponsel, mencari kontak yang sudah lama tak ia hubungi. Nama itu membuat semua anak buahnya saling pandang. Bara Hitam, seorang preman legendaris dari luar kota yang dikenal kejam dan nyaris tak terkalahkan. "Waktunya panggil orang yang bisa bikin dia menyesal lahir ke dunia ini," gumam Gatot sambil menekan tombol panggil. Sementara itu, Salsa duduk di kamar kecilnya, menatap luka-luka di bahu dan lengannya. Air hujan yang masih menetes dari atap membentuk irama monoton, tapi pikirannya berputar cepat.
Ia tahu kemenangan malam ini hanya memicu gelombang yang lebih besar. Namun di sudut hatinya, ada api yang tak mau padam, ia tidak akan lari. Kabar tentang pertarungan Salsa dan Gatot menyebar cepat di kampung. Anak-anak kecil menirukan gerakan Salsa, sementara para tetua menggelengkan kepala, khawatir akan bahaya yang mengintai. Di antara mereka, ada satu sosok misterius yang hanya mengamati dari jauh, wajahnya tersembunyi di balik caping. Sosok itu tersenyum tipis, seakan mengenali bakat yang dimiliki Salsa. Beberapa hari kemudian, suara raungan motor besar memecah kesunyian kampung. Bara hitam tiba, tubuhnya tinggi besar dengan tatapan yang menusuk. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi satu kalimat kepada Gatot, "Tunjukkan aku jalannya, aku akan urus sisanya." Getaran dari suaranya saja sudah cukup membuat beberapa warga beringsut masuk ke rumah. Salsa mendengar kabar kedatangan orang baru ini dari Bima, sahabatnya. "Sal, ini bukan orang biasa. Dia pernah bikin 3 preman kampung sebelah nggak berani keluar rumah berbulan-bulan," ujar Bima dengan nada panik. Salsa hanya menarik napas panjang, menatap langit yang mulai kelabu. Kalau dia datang untuk mencari masalah, dia akan pulang dengan penyesalan. Malam itu, langkah-langkah berat terdengar mendekat ke rumah Salsa. Udara seolah membeku, anjing-anjing kampung menggonggong tak henti. Dari balik pintu, Salsa bisa merasakan aura kekuatan yang berbeda, lebih gelap, lebih berbahaya. Ia tahu, pertemuan ini tak bisa dihindari. Bara hitam berdiri di depan pintunya, hanya berjarak beberapa langkah. Tatapan mereka bertemu, seolah dua dunia yang berbeda sedang bersiap untuk bertabrakan. "Aku dengar kau orang yang mengalahkan Gatot," ujar Bara dengan suara berat. Salsa menegakkan tubuhnya, "Dan aku dengar kau datang untuk menjatuhkanku." Malam itu, perang urat saraf dimulai, dan semuanya tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Hujan turun deras malam itu, membasahi tanah hingga aroma lumpur bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Bara hitam berdiri di bawah lampu jalan yang redup, tubuhnya bagai patung besi tak tergoyahkan. Salsa, dengan kaos hitam yang sudah basah kuyup, menatapnya tanpa berkedip. Udara di antara mereka begitu tegang, seolah setiap tetes hujan yang jatuh membawa pesan bahwa tak akan ada kata damai malam ini. Tanpa banyak bicara, Bara melepaskan jaket kulitnya, memperlihatkan bekas-bekas luka lama yang berkelindan di tubuhnya, bukti ratusan perkelahian yang pernah ia jalani. "Kita selesaikan di sini. Tidak ada penonton, tidak ada aturan," ucapnya dingin. Salsa hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu, inilah lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pertarungan dimulai dengan kilatan gerakan cepat. Bara menghantam dengan pukulan berat seperti palu, membuat tanah di sekitar mereka bergetar saat kakinya menghantam genangan air. Salsa berkelit, tubuhnya lentur seperti bayangan, namun sekali saja ia terlambat, sikunya terkena hantaman yang membuatnya terhuyung. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Namun Salsa tak menyerah. Ia memutar tubuh, memanfaatkan licinnya tanah untuk melancarkan tendangan memutar yang nyaris mengenai rahang Bara. Dentuman sepatu menghantam udara kosong, tapi cukup untuk membuat Bara mundur setapak. "Kau cepat, tapi belum cukup cepat," Bara menantang dengan nada mengejek. Hujan makin lebat, menyamarkan suara langkah dan nafas berat mereka. Dari kejauhan, hanya kilat yang sesekali menyinari wajah keduanya, wajah penuh tekad dan amarah. Salsa mulai mengubah strategi, bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi memancing Bara untuk membuat kesalahan. Setiap gerakan Salsa kini seperti tarian, mengalir di antara serangan mematikan Bara. Di satu momen kritis, Bara kehilangan pijakan karena lumpur yang licin. Salsa tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia melompat dan menghantam dada Bara dengan lututnya sekuat tenaga. Tubuh besar itu terhuyung ke belakang, menciptakan cipratan air yang tinggi. Tapi meski terhantam, tatapan Bara tetap dingin, ia belum tumbang. Dengan sisa tenaga, Bara maju lagi, melancarkan pukulan terakhir yang jika mengenai, bisa meremukkan tulang. Salsa menghindar setipis rambut, lalu membalas dengan pukulan telak ke pelipis lawannya. Bara terjatuh, napasnya terengah, matanya memandang kosong ke langit yang diguyur hujan. Salsa berdiri, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena menyadari satu hal, ia baru saja mengalahkan legenda. Namun, di balik kemenangan itu, ia juga tahu, dendam Gatot belum berakhir, dan kemenangan malam ini hanyalah awal dari perang yang lebih besar. Malam itu hujan masih mengguyur kota, membasuh sisa-sisa pertarungan yang baru saja usai.
Salsa berjalan pelan meninggalkan lokasi, setiap langkahnya berat karena tubuh penuh luka. Namun di kejauhan, sepasang mata mengawasinya dari balik mobil hitam yang lampunya sengaja dimatikan. Mata itu milik Gatot, pria yang tak pernah melupakan dendam. Gatot mengepalkan tangan, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. "Kau kira mengalahkan Bara berarti kau aman?" gumamnya. Ia tahu Salsa sedang sendirian, lelah, dan itulah momen yang tepat untuk menyerang. Dalam hitungan menit, beberapa motor tanpa plat nomor melaju dari arah gelap, membentuk lingkaran mengurung Salsa. Salsa yang masih terengah, langsung bersiap. Namun kali ini bukan duel 1 lawan 1, 5 orang bersenjata besi melingkari. Gerakan mereka kompak, tatapan mereka penuh kebencian. Gatot kirim salam, salah satu dari mereka berbisik sebelum menyerang. Pukulan pertama datang dari belakang, menghantam bahu Salsa hingga ia terdorong ke depan. Darah bercampur air hujan mulai membasahi aspal. Salsa bertarung sekuat tenaga, memutar tubuh dan merobohkan 2 orang dengan teknik cepat, tapi serangan bertubi-tubi membuatnya mulai goyah. Dari kejauhan, Gatot keluar dari mobil, berjalan perlahan sambil bertepuk tangan, seolah menikmati tontonan. "Aku sudah bilang, urusanku belum selesai," ucap Gatot, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ia menarik pisau dari balik jaket, kilatan logamnya memantul oleh cahaya petir. Salsa terdesak, napasnya berat, namun tatapannya tetap tajam. "Kalau mau nyawa, ambil sendiri, jangan sembunyi di belakang orang," jawabnya dengan sisa tenaga. Mendengar itu, Gatot tersenyum tipis. Ia memberi isyarat, dan orang-orangnya mundur, memberi ruang bagi sang pemimpin untuk maju. Hujan membasahi rambut Gatot, membuat wajahnya terlihat semakin menyeramkan. Dua sosok itu berdiri berhadapan di tengah jalan sepi, dunia seolah mengecil hanya untuk mereka berdua. Pertarungan pun dimulai. Tak seperti Bara, Gatot licik, gerakannya cepat namun selalu menyasar titik-titik lemah. Setiap serangan membuat Salsa menahan teriakan, namun semangatnya tak runtuh. Dia tahu, jika jatuh malam ini, bukan hanya nyawanya yang hilang, tapi juga harga dirinya. Namun di saat kritis, suara sirene polisi mendekat dari ujung jalan. Gatot langsung memberi kode mundur, meninggalkan Salsa yang hampir roboh. "Kita belum selesai," katanya sebelum menghilang dalam gelap. Salsa terjatuh berlutut, menatap hujan yang masih turun, menyadari bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Salsa terhuyung, tubuhnya nyaris tak mampu berdiri. Sirene polisi yang tadinya terdengar jelas kini mulai menjauh, mereka rupanya hanya lewat tanpa menyadari ada pertarungan sengit di balik bayang-bayang hujan. Air bercampur darah, mengalir di pelipisnya, sementara pikirannya masih memutar kejadian beberapa menit lalu. Gatot, pria itu tak hanya ingin membunuh, tapi ingin membuatnya merasakan ketakutan. Dengan sisa tenaga, Salsa berjalan menuju rumah kontrakannya yang remang. Setiap langkah terasa seperti 1000 jarum menusuk, namun di kepalanya hanya ada satu hal, balas dendam. Ia menatap bayangannya di kaca jendela, mata merah, bibir pecah, wajah penuh lebam. "Kalau dia mau perang, aku akan pastikan dia menyesal," bisiknya pada diri sendiri. Di dalam, Salsa membersihkan luka dengan tangan gemetar. Setiap sentuhan membuatnya meringis, tapi rasa sakit itu justru membakar semangatnya. Ia teringat masa lalu, saat ayahnya jatuh akibat permainan kotor orang-orang seperti Gatot. Wajah Gatot di bawah cahaya petir tadi kembali terbayang, penuh kesombongan, penuh keyakinan bahwa dia tak tersentuh hukum. Malam itu, Salsa tak tidur. Ia duduk di kursi reyot sambil memandangi sebilah golok peninggalan ayahnya. Kilau besinya memantulkan tekad yang mulai mengeras di hatinya. "Besok, aku mulai memburu mereka satu persatu," ucapnya pelan, namun suaranya mengandung sumpah yang tak akan pernah ia tarik kembali. Pagi datang dengan langit kelabu. Salsa membungkus luka-lukanya, lalu mengenakan jaket hitam tebal. Di dalam sakunya, terselip daftar nama orang-orang yang ia tahu berada di lingkaran Gatot. Ia memulai langkahnya menuju pasar gelap, tempat di mana kabar, senjata, dan nyawa diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di pasar itu, tatapan curiga mengikuti setiap gerakannya. Namun Salsa berjalan mantap, mencari satu orang, Raka, informan tua yang punya mata dan telinga di mana-mana. Saat akhirnya bertemu, Raka hanya tertawa kecil melihat kondisinya. "Kau terluka parah, dan kau masih mau cari masalah dengan Gatot?" tanyanya. Salsa menatap lurus. "Bukan cari masalah. Aku mau selesaikan masalah." Raka menghela napas,
lalu menggeser selembar foto ke meja. Foto itu memperlihatkan Gatot bersama beberapa pria bersenjata di sebuah gudang tua. Itu markasnya, tapi kalau kau masuk ke sana sekarang, kau tidak akan keluar hidup-hidup. Salsa menggenggam foto itu erat, darahnya berdesir, matanya tak berkedip. Sebelum pergi, Raka menambahkan satu kalimat yang membuat udara seketika terasa berat. Hati-hati, Salsa, Gatot bukan hanya seorang preman. Dia punya orang di kepolisian. Mendengar itu, Salsa tersenyum miring. Bagus, berarti aku harus siap menghadapi iblis yang dilindungi malaikat palsu. Malam kembali turun, menutup kota dengan tirai gelap yang hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Salsa berdiri di ujung gang sempit, menatap gudang tua yang ditunjukkan Raka siang tadi. Angin membawa bau besi berkarat dan oli mesin, bercampur aroma busuk dari sampah yang menumpuk. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena setiap langkah mendekatkannya pada pertaruhan nyawa. Ia bergerak perlahan, menyusuri dinding yang penuh coretan cat semprot. Dari celah papan yang bolong, ia melihat dua pria berjaga di pintu, masing-masing memegang senjata api. Salsa merunduk, menunggu momen yang tepat. Kilatan petir di langit memberinya sedikit penerangan, cukup untuk membaca pergerakan mereka. Dengan napas terkendali, ia mengeluarkan pisau lipat dari dalam sepatu botnya. Satu lemparan presisi, dan salah satu penjaga roboh tanpa suara. Yang satunya terkejut, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Salsa sudah memukul tengkuknya dengan cepat dan keras. Kedua tubuh itu diseret ke sudut gelap, tak meninggalkan jejak selain tanah yang sedikit terguncang. Pintu gudang berderit saat ia membukanya. Suara musik keras dari dalam menelan bunyi engsel yang karatan. Bau asap rokok dan alkohol menyambutnya, bersama tawa kasar para anak buah Gatot. Dari balik bayang-bayang, Salsa melihat mereka bermain judi di meja panjang, sementara di pojok ruangan, Gatot duduk dengan wajah puas, merokok sambil memerhatikan uang tebal di tangannya. Luka di tubuh Salsa berdenyut, tapi tatapannya tetap tajam. Ia tahu, sekali ia melangkah keluar dari persembunyian, semuanya akan berubah, entah ia keluar sebagai pemenang, atau tak keluar sama sekali. Ia meraih golok peninggalan ayahnya, merasakan dingin besi itu menyalurkan amarahnya. Namun tiba-tiba, sebuah suara dari belakang membuatnya membeku. Kukira kau akan lebih pintar, Salsa. Ia menoleh cepat, dan di sana berdiri seorang pria berpakaian sipil, tapi dengan pistol terarah tepat ke kepalanya. Dari lencana kecil di pinggangnya, Salsa tahu, ini bukan sekadar anak buah Gatot, tapi seorang polisi. Gatot menoleh, matanya membesar lalu berubah menjadi tawa mengejek. Lihat siapa yang datang, gadis kecil yang ingin bermain perang. Semua mata di ruangan kini mengarah padanya. Tekanan itu menghantam seperti gelombang, tapi Salsa tetap tegak, meski keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Ia sadar, perang ini bukan lagi sekadar melawan Gatot. Ia melawan sebuah sistem busuk yang berlapis pelindung. Dan di tengah tatapan puluhan mata itu, Salsa menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berbisik, kalau ini harus berakhir malam ini, biarlah aku berakhir dengan mengguncang mereka. Dentum pertama terdengar ketika salah satu drum oli di sudut gudang meledak terkena peluru nyasar. Api langsung menjalar cepat, memakan kayu-kayu tua dan kain lusuh di sekitar. Asap hitam mengepul, memenuhi udara dengan bau terbakar yang menusuk hidung. Salsa memanfaatkan kekacauan itu, memutar tubuhnya, menendang pistol dari tangan polisi korup yang mengincarnya. Gatot bangkit dari kursinya, wajahnya merah oleh amarah. Bunuh dia, teriaknya, memicu puluhan anak buahnya bergerak serentak. Salsa melompat ke atas meja judi, menyapu kartu dan uang ke lantai, lalu menebas dua pria sekaligus dengan goloknya. Jeritan bercampur dengan suara kayu patah, menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Peluru beterbangan, memantul di dinding besi. Salah satu tembakan hampir mengenai kepala Salsa, tapi ia berguling, menendang kursi hingga mengenai dada penembaknya. Api semakin besar, membuat suasana berubah menjadi neraka yang membara. Panasnya menusuk kulit, namun adrenalin membuatnya kebal rasa sakit. Di tengah asap pekat, Raka tiba-tiba muncul dari pintu belakang dengan senjata otomatis di tangannya. Salsa, ke sini, teriaknya. Tanpa pikir panjang, Salsa melempar botol bensin ke arah kerumunan musuh. Ledakan kedua terjadi, membuat sebagian anak buah Gatot terpental dan terhuyung-huyung. Namun Gatot bukan orang biasa. Ia menyambar senapan laras panjang dari salah satu anak buahnya, mengarahkannya langsung ke Raka.
Dengan refleks kilat, Salsa melompat di antara mereka, menangkis tembakan dengan goloknya. Percikan api dari logam yang bertemu peluru hampir membutakan pandangan. Benturan itu membuat tangan Salsa mati rasa, tapi ia tetap maju. Ia menerjang Gatot, keduanya bergulat di tengah kobaran api. Tangan Gatot mencengkeram lehernya, tapi Salsa menusukkan lutut ke perutnya, membuat pria itu terbatuk dan terlepas. "Kau sudah terlalu lama berkuasa, Gatot," desisnya di telinga musuhnya. Suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, namun Salsa tahu, bukan semua sirene membawa keadilan. Api kini hampir menelan seluruh gudang, suara kayu runtuh bercampur dengan jeritan. Pertarungan ini harus diakhiri sekarang, atau mereka semua akan terkubur di sini. Dengan tenaga terakhir, Salsa mengayunkan goloknya, menebas senjata Gatot hingga terpental. Ia menodongkan ujung golok itu tepat di lehernya, sementara api menjilat makin dekat. Napas mereka berdua memburu, dan di mata Salsa hanya ada satu hal, akhir dari semua ini, meski harus dibayar dengan darah. Api telah mengelilingi mereka sepenuhnya, membuat udara semakin tipis. Salsa masih menodongkan golok di leher Gatot, matanya penuh amarah bercampur luka. Raka berteriak dari seberang ruangan, "Salsa, waktunya kita pergi." Namun kakinya tertahan puing-puing yang jatuh, dan batuknya makin parah karena asap. Gatot tertawa pelan meski ujung golok nyaris menembus kulitnya. "Kau pikir membunuhku akan mengubah segalanya? Dunia ini akan tetap busuk, Salsa." Kata-katanya terhenti ketika sebuah balok kayu besar jatuh, hampir mengenai kepalanya. Salsa menahan diri, bukan karena ragu, tapi karena ia tahu waktu mereka hampir habis. Ia menendang Gatot ke belakang, lalu berlari menghampiri Raka yang mulai terseret asap tebal. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat puing yang menimpa sahabatnya itu. Panas dari api membuat kulitnya melepuh, tapi ia tidak berhenti. "Kita keluar, sekarang," serunya sambil setengah menyeret Raka menuju pintu belakang. Tiba-tiba, dari arah kiri, Gatot kembali bangkit sambil menodongkan pistol. Tembakannya melesat, mengenai bahu Raka. Jeritan itu memecah hati Salsa. Tanpa pikir panjang, ia melempar golok yang masih ia genggam, menancap tepat di dada Gatot. Lelaki itu terhuyung, lalu jatuh ke dalam api yang menyala, menghilang di telan kobaran. Di luar gudang, udara malam menyambut mereka dengan dingin yang menusuk, kontras dengan panas neraka di belakang. Sirene polisi semakin dekat, dan kilatan lampu biru merah mulai terlihat. Salsa memapah Raka yang berdarah, kakinya hampir tidak kuat menahan beban, tapi tekadnya tak runtuh. Ledakan terakhir dari gudang membuat tanah bergetar. Api menjulang tinggi, memantulkan bayangan mereka berdua yang berjalan menjauh. Salsa tidak menoleh ke belakang, tapi ia tahu, di sana terkubur semua rahasia, dosa, dan darah yang telah mengikat mereka selama ini. Raka terengah, suaranya lemah. "Kita berhasil." Salsa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan gelap di depan, penuh ketidakpastian. "Kita masih hidup, Rak. Itu saja yang penting, untuk sekarang." Di kejauhan, beberapa polisi tampak berlarian mendekat, tapi di balik kerumunan itu, Salsa menangkap wajah-wajah yang ia kenal, orang-orang yang selama ini melawan Gatot secara diam-diam. Malam itu bukanlah akhir, tapi sebuah awal baru, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Raka dilarikan ke mobil patroli yang disulap menjadi ambulans darurat. Darahnya terus mengucur dari luka tembak, membasahi pakaian dan tangan Salsa yang menahannya. "Bertahan, Rak, jangan tutup mata," bisiknya dengan suara bergetar. Sirene meraung, tapi di telinga Salsa hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang berpacu dengan waktu. Di rumah sakit, suasana penuh kepanikan. Dokter dan perawat berlari, memanggil peralatan, menusukkan jarum infus, dan memotong pakaian Raka. Salsa terdorong keluar ruang gawat darurat, pintu ditutup rapat. Ia berdiri terpaku di koridor dingin itu, tangannya berlumuran darah yang mulai mengering. Dadanya sesak, seakan beban dunia menindihnya. Tiba-tiba seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam mendekat. "Salsa," suaranya berat dan penuh tekanan. Itu adalah Arman, salah satu tokoh lama yang dulu juga menjadi korban kekuasaan Gatot. "Gatot mungkin mati, tapi orang-orangnya masih berkeliaran. Malam ini kita sudah kehilangan 2 orang di jalan." Salsa menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Biarkan aku bereskan mereka, semua," ucapnya tegas. Arman hanya menatap dalam, lalu menggeleng. "Kalau kau bergerak sekarang, mereka akan tahu kau masih hidup."
Dan mereka akan memburu Raka juga. Kita harus bermain cerdas. Tak lama, seorang perawat keluar dengan wajah cemas. Peluru berhasil dikeluarkan, tapi Raka kehilangan banyak darah. Dia akan koma beberapa waktu. Dunia Salsas akan runtuh. Kakinya goyah, dan ia hampir jatuh jika Arman tidak menahannya. Air matanya mengalir, bukan hanya karena takut kehilangan Raka, tapi karena ia tahu, musuhnya belum selesai. Malam itu, Salsa duduk di kursi tunggu rumah sakit, menatap jalanan gelap di luar jendela. Setiap bayangan yang bergerak membuatnya waspada. Di kepalanya, suara tembakan, jeritan, dan ledakan di gudang terus berulang. Ia sadar, semua ini belum berakhir, justru baru dimulai. Pukul 3 dini hari, Arman kembali dengan berita buruk. Mereka sudah menguasai media. Berita yang keluar besok, Gatot tewas dibunuh kelompok kriminal, dan nama kita ada di daftar buruan. Salsa mengeratkan rahangnya. Itu artinya, ia dan Raka kini bukan hanya diburu oleh sisa anak buah Gatot, tapi juga oleh hukum yang telah dipelintir. Salsa berdiri, menatap Arman dengan mata yang kini menyala penuh tekad. Kalau mereka mau perang, mereka akan dapat perang, tapi kali ini, kita yang akan tentukan medan dan waktunya. Angin dingin dini hari menyusup lewat jendela, membawa aroma badai yang akan segera datang.